kelihatannya tak ada satupun yang luput dari pengawasan. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi? Aku melihat kedatangan Todi ke pesantren Darussalam seperti aku melihat beberapa waktu yang lalu. Ketika Wahyu itu baru pertama kali menginjakkan kakinya di pesantren Darussalam. Sama, tapi aku yakin si Todi ini lebih beringas daripada Wahyu. Dan kita harus antisipasi itu semua. Kayak apa sih si Wahyu itu tuh? Siapa aja anak-anaknya? Semuanya all in. Oke. Yakin aja tentang sama anak-anak ya. Walaupun sunnahnya itu tidak jelas dan hadisnya itu tidak sahih, tapi pada umumnya seperti itu. Berarti Betul. Lah berarti kita nggak boleh ganggu Mas Wahyu karo Mbak Nada hari ini, betul nggak? Nah, kita ganti laporannya besok pagi aja, betul nggak? Tapi aku ini teraniaya loh, teraniaya. Suatu saat nanti aku mau ngasih lihat itu semua ke anak dan cucu kita. Dan apa yang udah Mas kasih ke aku selama ini nggak akan pernah bisa aku lupain. Karena buat aku itu semua begitu indah dan istimewa. Lina, ya Allah subhanallah, alhamdulillah, masya Allah, kamu masih pakai jilbab toh? Iya, tak kirain gue tuh liburan langsung lepas jilbab lagi loh. Ternyata aku masih setia sama jilbab ya. Insya Allah aku terus mau pakai jilbab, Aisyah. Alhamdulillah. Ole. Oh. Sakit tuh kayaknya. Sakit bener. Ternyata bola ini terbuat dari batu, Man. Aduh. Memang ini batu toh? Iya, Man. Kamu santriwati baru di sini atau bidadari dari langit ya? Nama kamu siapa? Menjual mahal tuh cewek sama gue. Zio. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu pasti santri baru di sini, tak? Iya. Situ siapa? Yang punya pesantren sini? Aduh, kamu kok ada di luaran nih? Teman-teman kamu ada di dalam kelas. Ngapa? Males. Emang bakal jaminan apa masuk surga? Masya Allah. Kamu udah dapat koko dan kopi atau seperti teman-teman kamu yang lain dari pengurus pesantren? Terus gue harus pakai baju kayak gini. Enggak. Gue ini rocker. Gue nggak bakalan pakai baju kayak. Yo, Bapak tahu kamu rocker ya. Suara kamu itu lantang, hebat. Apalagi kalau kamu manfaatkan buat azan. Masya Allah. Terdengar akan indah sekali ya. Udah, nggak usah muji-muji lagi. Gue tuh nggak bakalan ada di sini kalau bokap gue nggak ngancem gue, nggak ngasih fasilitas ke gue. Ngerti? Mestinya kamu itu masuk dalam kelas. Nanti kamu akan tahu betapa beruntungnya kamu dikirim oleh orang tua kamu ke sini. Kamu pelajari ilmu. Mempelajari ilmu di jalan Gusti Allah.
itu adalah ketakwaan. Mencari ilmu itu adalah ibadah. Mengulangi ilmu itu adalah tasbih. Dan mengkaji ilmu itu adalah jihad. Kalau kamu mengajarkan ilmu kepada orang yang belum tahu, itu adalah sedekah. Jadi, kalau kamu punya ilmu, kamu akan dekat dengan Gusti Allah. Dan kamu akan tahu mana yang halal dan mana yang haram. Dengan ilmu, orang bisa sok tahu. Kayak Masya Allah, astagfirullahaladzim. Gusti Allah, bukakanlah pintu hati anak itu. Dan berikanlah kesabaran kedua orang tuanya, Gusti Allah. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Kamu habis dari mana? Aku habis ini minta tolong sama santriwati buat beliin ini. Maaf ya Mas, aku tadi nggak izin soalnya aku pikir tadi Mas masih di masjid. Sayang, kamu kenapa nggak nyuruh aku aja? Aku ini kan suami kamu. Kamu itu nggak perlu nyuruh santri lain buat kapoti. Seri. Tes kehamilan, ya kan? Kenapa? Kamu itu masih nggak yakin kalau kamu hamil, iya? Bukannya gitu Mas. Kemarin itu kan semuanya hanya perkiraan dari ibu aja. Ya walaupun ibu bilang banyak ciri-ciri yang mengarah ke sana, tapi kita sendiri kan belum pernah coba tes gitu. Makanya kan kemarin-kemarin aku nggak pernah mau, selalu nolak kalau misalnya Mas nyuruh aku ke dokter. Jadi lebih baik sekarang kita tes sendiri aja dulu gitu. Ya udah, yuk. Mau kemana Mas? Nggak sekarang, besok pagi. Besok. Kenapa nggak sekarang aja sih? Aku itu udah penasaran sayang. Iya, kalau sekarang sih emang bisa aja Mas. Tapi kalau di aturan pakainya itu lebih baik dipakainya itu pagi. Biar hasilnya itu lebih akurat. Ya udah nggak apa-apa. Hitung-hitung tes kesabaran, ya kan? Ya mudah-mudahan aja perkiraan ibu itu bener kalau kamu hamil. Insya Allah, amin. Ya udah, kalau gitu aku permisi dulu ya. Aku pengen nemenin Ustadz Rabani buat keliling pesantren. Assalamualaikum. Sayang, kamu kok bengong? Nggak apa-apa Mas, aku tiba-tiba keinget aku pengen nanya sesuatu sama Mas. Apa? Apa Mas sudah siap untuk menjadi ketua pengurus pesantren ini? Sayang, setiap manusia itu nggak pernah tahu dan nggak pernah siap apa yang bakal dia terima, ya kan? Contohnya aku, pertama kali aku datang ke pesantren ini, aku itu benar-benar nggak siap untuk tinggal di pesantren ini. Dan pada akhirnya semuanya berubah kan. Aku jadi seperti ini. Dan yang bikin aku lebih bahagia, aku bisa menikah sama kamu. Ternyata emang bener ya. Nggak ada seorang pun yang bisa menebak rahasia Allah. Aku lega denger ya, berarti Mas itu udah siap kan kalau misalnya menghadapi karakter santri-santri baru sekalipun dia nakal. Nakal? Iya, nakal. Gimana kalau ada anak nakal di antara santri-santri baru? Sebenarnya di dunia ini nggak ada yang namanya anak nakal. Tapi cuma orang tuanya yang nggak mampu untuk menghandlenya.
Maksudnya? Maksudnya, anak nakal atau anak yang suka memberontak itu mungkin karena mereka kurang perhatian orang tua atau mereka pernah kecewa sama lingkungannya. Tapi kalau kita bisa ngomong pelan-pelan sama dia, kita ngomong dari hati ke hati, insya Allah mereka juga bakal bisa mengerti dan mereka juga bisa berubah. Sekarang gini, batu sekeras apapun, kalau sering tertetes air terus-menerus, bakal terkikis juga kan. Ya apalagi kalau hati manusia, iya kan? Mas, Ya. aku lega sekali. Ternyata Bapak tuh tidak salah pilih menjadikan kamu sebagai ketua pengurus pesantren ini. Karena kamu juga bisa bertanggung jawab dengan amanah ini, Mas. Amin. Ya udah, kalau gitu aku sama permisi dulu ya. Ya. Aku pengen pergi, pengen nemenin Ustadz Rabani. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, semoga besok hasilnya positif. Kijang satu. Domba dua. Tek. Brengsek. Lu nelfon supir gua aja deh. Nyari HP lo? Bebe. Hah? Iya, gue nyari bebek gue. Jangan lo yang ngambil ya? Wah, enak aja. Lihat aja kagak gue. Iya lu bro. Lo kayak gak tahu pesantren aja sih. Barang-barang kayak gitu tuh pasti disita sama pengurus. Lagi lu tahu sendiri kagak boleh bawa barang-barang kayak begituan. Mana sih lu? Nih barang-barang gua aja gua umpetin. Aman. Brengsek. Ini gara-gara peraturan dari wahyu subuh nih. Bikin susah hidup gue. Kenapa perasaanku ndak enak ya? Gimana kalau ternyata besok hasil tes packnya negatif? Pasti Mas Wahyu akan kecewa. Lebih baik aku nyiram tanaman aja. Siapa tahu bisa ngilangin stres. Ya. Assalamualaikum. Istriku, aku memiliki sepasang mata, tetapi tidak bisa melihat 24 jam. Aku memiliki sepasang tangan, tapi tidak bisa selalu melindungimu 24 jam. Tapi aku punya sepotong hati yang aku pastikan selama 24 jam selalu berdoa untuk kebaikan dan keselamatanmu. Wassalam, Wahyu. Masya Allah, Mas Wahyu. Ya Allah, aku sekarang yakin dan aku percaya apapun hasil tes pack besok, rasa cinta suamiku tidak akan berkurang sedikit pun. Amin. Mas, Yaudah, Gimana tangannya, masih sakit?
Iya, tangannya masih atit. Apa tuh yang harus Nisa lakuin supaya tangannya Mas Aldo ndak sakit? Emangnya Denisa mau tahu biar tangan Mas Aldo sembuh? Iya ya, Nisa mau tahu Mas. Obatnya cuma satu kok, Dek. Apa tuh Mas? Dek Nisa menerima cinta Mas Aldo. Ya Allah, terima kasih. Akhirnya aku bisa mengungkapkan perasaanku yang terdalam sama Dek Nisa. Mudah-mudahan diterima. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dek. Mas Aldo jangan ngintip Mas. Nggak boleh. Dikit aja toh. Jangan lihat Nisa. Tangannya. Nggak mau. Ya gimana jawabannya? Diterima atau enggak? Nggak tahu Mas. Nisa bingung. Iya kalau misalkan Nisa nerima cinta Mas Aldo juga kan percuma kita nggak bisa pacaran Mas. Loh, apanya yang percuma toh? Lo jawaban yang paling jujur itu ada di dalam hati kamu. Nggak tahu Mas. Kalau enggak, kita langsung kawin aja. Seperti Wahyu dan Nada. Oke? Gimana? Oke? Dek, gimana? Mas Aldo pengen nunggu jawabannya, Dek. Denisa. Dek. Denisa. Dia pergi lagi. Apa lagi yang harus gue lakuin? Ya Allah, nasib begini amat sih. Apa lagi yang harus gue lakuin buat ngebuktiin sama Denisa? Emang dia nggak tahu apa? Gue bener-bener tulus nyayangin dia. Denisa, sakit tangan Mas Aldo ini nggak seberapa dibandingkan sakit hati Mas Aldo kalau Denisa menolak cinta Mas Aldo. Mas Aldo ikhlas kena sengatan setrika Denisa, tapi Denisa juga dong harus merasakan sengatan cinta Mas Aldo. Ya Allah, apa emang aku ini nggak pantas dicintai sama Denisa? Berilah petunjukmu ya Allah. Apa lagi harus aku lakukan ya Allah? Denisa. Astagfirullahaladzim. Bilang aja deh kalau emang gak mau. Gak kayak gini dong caranya. Bilang, Mas Aldo aku gak siap. Bilang dong. Emangnya Mas Aldo sampah. Allahu Akbar. Ya Pak Ustadz, jadi di sini tuh asrama putra. Dan di sebelah sini itu kayak ada perpustakaan. Waalaikumsalam. Di sini ada perpustakaan, lab komputer, sama ada dapur di belakang. Cuman kebetulan Mbak Meninya dia lagi pulang kampung, katanya ada urusan keluarga. Terus sama di sini juga masih banyak kegiatan ekstrakurikuler seperti bela diri pencaksilat, terus tausiah rutin dan segala macamnya. Dan di sebelah sana juga ada ruangan membatik dan lumayan banyak yang membatiknya juga. Alhamdulillah, cukup padat juga kegiatan di sini ya. Alhamdulillah cukup padat. Alhamdulillah. Di sana juga ada lapangan yang sering dipakai kegiatan ekstrakurikuler. Gimana kalau kita lihat ke sana, Pak? Boleh. Lu tau nggak? Gue penasaran banget sama si Waisu. Dari kemarin tuh gue nggak ketemu sama dia. Lagi sholat subuh kali, men. Lu? Ya kan Wahyu subuh. Ini gak ada yang cantik apa ya? Sip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke.
Najib, Bapak mau minta tolong sama kamu. Silakan Pak Kiai. Ngantarkan kitab ini ke rumah Wahyu. Dia tadi malam itu belajar di tempat Bapak. Tak tahu ini ketinggalan. Minta tolong ya Bapak. Nggak bisa santri yang lain Pak Kiai. Kenapa? Kamu masih nggak mau ketemu Nada? Oh, tidak Pak Kiai. Bapak tahu Nada itu udah nggak ada di hati kamu kok. Oh, ya toh? Iya Pak Kiai. Tapi Najib takut ada fitnah Pak Kiai. Enggak kan Bapak yang suruh ya. Nggak apa-apa kok ya. Oke, tolong ya. Mau kan? Iya. Betul men sangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, mudah-mudahan tidak ada fitnah ya Allah. Anak nakal atau anak yang suka memberontak itu mungkin karena mereka kurang perhatian orang tua atau mereka pernah kecewa sama lingkungannya. Tapi kalau kita bisa ngomong pelan-pelan sama dia, kita ngomong dari hati ke hati, insya Allah mereka juga bakal bisa mengerti dan mereka juga bisa berubah. Batu sekeras apapun, kalau sering tertetes air terus-menerus, bakal terkikis juga kan. Ya Allah, kalau aku bisa menolak keinginan Pak Ki Abdullah, pasti aku akan menolak. Aku takut menimbulkan fitnah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan wahyu ada ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Mohon maaf mengganggu. Maksud kedatangan saya kemari mau bertemu dengan Wahyu. Bisa tolong panggilkan? Najib. Itu Mas Bro. Mas Wahyunya sedang tidak ada di rumah, Mas. Baru saja nganter Ustadz Tarabani. Cepet. Tapi aku minta maaf ya, Mas. Aku ndak bisa ngajak Mas Najib masuk ke dalam rumah karena suami aku ndak ada. Oh jangan. Aku juga tahu akan hal itu. Wis toh, Pak. Ojo maksa-maksa Najib karo Aisyah. Nanti deh kalau stres piye, nanti gejala-gejala edan. Lah apa bedanya kalau sampean maksa dia sama Laras? Kan bisa stres juga. Apa sih? Apa sih kowe ini? Apa? Ih, kok biayaan pecicilan kayak gini? Bapak, iki Rohim. Ya Allah. Bu. Ibu mau ketawa dulu. Ibu mau nanya. Kowe kenapa kok nabrak-nabrak ini ibunya Najib? Kan kowe tahu. Nyun saya mau minta maaf, Bu. Saya minta maaf. Situ, Pak. Bapak itu ngerti, Bu, nggak usah dikasih tahu. Sampean pasti habis ngeliat si begundal baru toh, makanya ketakutan. Mboten, Pak, mboten. Ini lebih gawat daripada si begundal itu. Ini lebih gawat daripada santri baru itu. Bener, Pak Bro, Bu Bro. Ini bisa merusak stabilitas nasional. Pak ngomong jangan nyembor. Sakit langsung stabil. Oh, kamu ngomong stabilitas apa? Stabilitas nasional. Ini urusan keluarganya seseorang loh. Jangan ngomong sembarangan loh. Stabilitas nasional. Ngawur sampean. Rumah tangga ini rumah tangga orang. Sing ngerusak apa? Yang ngerusak rumah tangga itu siapa? Nyuwun sewu, Pak. Bro, Bu Bro. Saya mau ngomong gimana ya?
Iya, Kak. Najib anak kita ketuk-ketuk pintu, pintunya dibuka, terus keluar perempuan manis. Pas sekali, pintar kan Pak Bro ya. Wedoke sopo? Wedoke sopo? Berdoa. Nyun sewu. Inisialnya aja ya Pak Bro, Bu Bro. Siapa? Inisialnya itu N A D A N A D Bapak. NADA itu nada kok Bapak. Lah iya maksudnya iku. Ya wis. Sebenarnya ada amanah dari Pak Kiai untuk Wahyu. Tapi sudahlah, nanti saja. Kalau begitu saya permisi dulu. Maaf Mas, amanah apa ya? Biar nanti aku sampaikan. Tadi Bapak menitipkan kitab ini untuk Wahyu. Kalau ndak keberatan, boleh tolong dititip? Oh iya Mas, bisa. Mohon maaf mengganggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mbak. Assalamualaikum Mbak. Sampai ndak mau gotok, aku juga mau pulang. Lepaskan. Enggak. Lepaskan. Enggak. Nyuwun sewu minta maaf Mas. Kalau sampean nggak tak bawa pergi dengan paksa, sampean nggak bakalan pergi dari rumah Mbak Nada. Unje Mas Bro, ibarat kata Mas Bro itu pohon, harus dicabut dari akar-akarnya. Lepaskan. Ajar sampean. Sampai ndak gendong juga aku memang sudah mau pulang. Le, kamu ini mbok ya jangan bikin malu bapak sama ibu. Jaga sikapmu. Nada itu sudah jadi istrinya Wahyu. Sudah jadi milik orang lain. Gak pantas kamu pergi-pergi ke rumahnya. Apalagi suaminya gak ada. Aduh, bisa bikin malu. Mengisin-isinkan. Le, kali ini dengerin apa kata bapakmu yang tumben-tumbenan lagi bijaksana. Pokoknya jangan ganggu istri orang, aduh Le. Malu ibu. Apalagi kalau sampai Kiai Abdullah itu tahu. Aduh, bukan cuma kamu yang izin, ibu sama bapak ini izin. Astagfirullahaladzim, Bapak, Bunda. Ini semua sudah salah paham. Najib sudah bosan membahas permasalahan ini lagi. Tolong dong ngertiin. Najib ini sudah nerimo Dek Nada itu menikah ke arwah Wahyu. Itu sudah rencana dari Gusti Allah. Dan Najib ini sudah bukan ndak mau mengganggu, memang ndak boleh mengganggu. Masa ndak percaya sama Najib anak sendiri? Najib ini masih punya iman. Astagfirullahaladzim, na'udzubillah min zalik. Berarti apik iki, Bu. Anakmu sudah berubah menjadi dewasa dan bijak. Ya toh? Pak, Bun, sampean juga ikut-ikutan saja. Ini semua salah paham. Najib kalau ditanya, mau ke rumah Wahyu, mau ke rumah Dek Nada, hati kecil Najib ini ndak mau. Takut ada pemikiran lain. Tapi ini permasalahannya beda. Pak Kiai Abdullah meminta tolong Najib untuk memberikan kitab Wahyu yang tertinggal di rumah beliau. Awalnya itu Najib menolak. Tapi Pak Kiai Abdullah itu meyakinkan. Ndak apa-apa, Jib. Ayo tolong berikan kepada Wahyu. Najib ndak bisa menolak. Alhamdulillah Le, ibu lega, dengarnya ibu lega, bener. Fitnah itu ternyata lebih kejam ya Im ya. Apalagi 2 kali ya. Kebus semua muka pasti. Kerjaan lokal ya. Ada peribahasa baru. Fitnah itu lebih kejam daripada membunuh Fuad karo Rohim. Ya wis, kalau gitu ibu tambah lega, alhamdulillah. Dan Najib janji sama bapak sama bunda. Najib akan mencari istri untuk Najib yang lebih cantik daripada Dek Nada.
Najib akan mencari istri untuk Najib yang lebih pintar dari Dek Nada. Najib akan mencari istri yang lebih pintar dari mereka. Ya Bun. Alhamdulillah Le. Pokoknya ibu selalu ngedoain ya Le. Amin. Kue biar buru-buru dapat jodoh. Amin ya Allah. Pokoknya kue mau cari sendiri ibu biarin. Yang penting ibu doain terus. Amin, amin, amin. Ya Pak ya. Awan-awan ngambil lemah. Kenapa? Kok nangis? Lagi ada masalah yo? Mau cerita karo aku? Yo, tadi tuh Mas Aldo kesini. Terus dia nembak aku, ngajakin nikah juga. Apa? Mas Aldo kesini nembak kamu terus ngajak nikah kamu? Terus jawabanmu apa? Hah? Udah tahu Syah. Loh, kok nggak tahu Ki? Piye toh, Ki? Gimana perasaanmu sama dia? Suka atau enggak? Nggak tahu juga, aku bingung. Bingung toh? Piye toh, Ki? Kamu kalau mendengar suara dan matanya gimana? Gimana apanya toh Syah? Lah yo, ada cenat-cenut gitu nggak di dadamu? Dikit. Gini, kamu kalau ketemu dia deg-degan nggak? Dikit Syah. Oh dikit meneh toh? Terus, oh yo, gini. Kalau kamu pas mau tidur malam-malam gitu, kamu suka ngebayangin wajahnya Mas Aldo ndak? Kayak aku gini loh, aku kan suka sama Mas Najib. Nah sebelum bobo, aku tuh selalu kebayang wajahnya Mas Najib gitu loh. Gitu nggak? Yo, dikit juga. Kok dikit Ki piye toh Ki? Oh, berarti gini Nis. Ikut tondo nih ya. Kalau kamu jawabannya masih dikit, ikut tondone. Kamu tuh belum 100% yakin untuk mencintai dan menerima Mas Aldo. Kesimpulannya, kamu udah usah dulu sama Mas Aldo. Udah usah Syah. Udah usah menerima cintanya si buntelan ketot itu, udah penting. Tuh loh. Tak bilangin ya. Kamu kalau mau cari calon jodoh, mau cari calon suami, mau cari calon pendamping untuk hidup ya, tak bilangin ya, kamu itu harus cari suami yang punya jabatan atau kedudukan. Contohnya nih, kalau misalkan dia ndak jadi pemimpin atau ketua kan, seenggaknya kan dia jadi wakil gitu loh. Ya, biar Ciami punya kedudukan gitu loh, ya. Aku mau balas sama sih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ros, kamu mau kemana? Mau ke toko beli baju hamil. Kamu mau ikut? Baju hamil buat siapa? Ya buat Nada dong. Masa buat aku? Kamu lupa ya kalau Nada itu lagi hamil? Astagfirullahaladzim, Ros. Nada itu kan perutnya aja belum kelihatan, masih rata. Iya, aku tuh terlalu semangat sih. Aku bahagia sekali. Sebentar lagi kita punya cucu kan? Ya iya sih, tapi jangan kebangetan gitu. Kalau mau pakai baju hamil itu nanti kalau perutnya udah usia 3 bulan ke atas baru dia bisa pakai baju hamil. Aku lupa, untung kamu ngingetin itu. Kalau enggak dari tadi aku udah jalan nih. Murni, kamu kenapa sedih? Aku mau minta tolong, Ros. Mungkin aku tidak bisa menjaga Nada selama dia hamil. Karena aku harus berangkat ke Mesir, Ros.
Aku titip Nada ya. Kamu tenang aja. Aku kan sudah dianggap sebagai ibunya juga sama Nada. Nada juga begitu. Udah anggap aku sebagai ibunya juga. Jadi kamu tenang aja. Aku pasti jaga Nada. Ya? Makasih ya, Ros. Iya. Nada beruntung sekali punya ibu mertua seperti kamu. Oh ya, aku harus ke pasar. Harus belikan Nada buah-buahan. Kalau gitu aku ikut ya. Le, begini. Sekarang ngene ya. Mumpung ibumu lagi mandi. Kamu sama bapak bikin perjanjian bilateral. Piye? Perjanjian apa, Pak? Perjanjiannya adalah bahwasanya siapapun perempuan yang kamu temui pertama kali ketika kamu keluar dari pintu kamar ini, yaitu yang menjadi jodohmu. Piye? Hah? Setuju, Pak. Siapapun perempuan itu mungkin jadi jodohnya Mas Bro, Pak. Iya, Pak Bro. Jenje, mudah-mudahan orang yang pertama ditemui wanita itu bukannya Mbok Samirah yo, tukang pijitnya Mbak Nada. Astagfirullahaladzim, Bapak. Perjodohan itu bukan seperti undian, Pak. Itu sudah urusan Allah. Jadi tidak bisa diperjanjikan seperti itu. Lagian kalau perjanjian ini Bunda dengar, Bunda juga tidak mungkin setuju. Gimana sih? Makanya, ini mumpung ibumu mandi, nggak ngerti. Wis lah, kamu manut bapak. Enak-enak. Piye, setuju, Le? Allah! Aku mau ke masjid. Mas Najib? Mas Najib? Padahal aku mau ngucapin salam lo buat Mas Najib. Tapi Mas Najib udah keluar duluan. Mungkin ini tanda-tanda kalau kita berjodoh ya Mas ya. Kok Mas Najib diem aja toh? Kok nggak jawab pertanyaanku toh Mas? Aisyah. Ternyata perempuan pertama yang ditemui Najib Aisyah, jodohnya. Yes. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ada apa ini? Barusan Bapak bilang, Sopo yang pertama kali sampean lihat, Cip? Aduh. Mas, kok aku dicuekin toh? Boleh aku tanya satu hal, Aisyah? Boleh. Tanya apa? Apa benar kamu menyukai Mas Najib? Bener Pak Bro. Alhamdulillah. Iya Pak Bro. Berarti Mas Bro udah membuka hati dan membuka diri. Ini gara-gara Mas Bro buka pintu Pak.
aku jadi malu loh Mas. Kok Mas Najib tanyanya kayak begitu toh Mas? Mas Najib itu ya, asal Mas Najib tahu, Mas Najib itu sebenarnya nggak usah meragukan hal itu. Soalnya ya Mas ya, jujur aja dari dulu sampai sekarang itu aku sukanya sama Mas Najib itu nggak pernah berubah. Aku benar-benar tulus mencintai Mas Najib loh. Setiap malam tuh aku selalu memimpikan Mas Najib. Dan aku nggak tahu kenapa bayangan Mas Najib itu selalu ada di wajahku. Itu yang aku ndak suka sama kamu. Aku tanya satu kalimat, kamu jawabnya 1001 kalimat. Bikin pusing kepala. Ya maaf, lawang ini sudah kawan dari bayi kok. Ya ndak bisa seperti itu dan ndak bisa jadi alasan. Semuanya bisa dirubah, apalagi kamu santriwati. Ndak boleh seperti itu. Ya paling ndak di mood gitu. Hah? Di mood? Aku kayak musik, Thomas. Sudah pasti ini yang namanya jodoh. Nggak usah diragukan lagi. Lihat, Najib sudah berhasil mengimbangi kebawelannya si siapa? Aisyah. Aisyah istrinya. Aisyah, terlepas dari jodoh ya. Jodoh rezeki maut itu urusan Allah. Coba kamu pikir, merenung. Kalau cara bicara dan sifat kamu masih seperti ini, bagaimana suami kamu menghadapi kamu? Suami lelah pulang dari kerja, datang ke rumah mau istirahat, tiba-tiba kamu buka pintu, kamu merepet seperti itu, seperti radio rusak. Gimana laki ndak pusing, ndak bludrek. Jangan seperti itulah. Loh, Mas Najib kok gantian yang cerewet toh sekarang? Ya aku jadi ketularan kamu. Aku ini bukan cerewet tanpa alasan. Ada alasannya. Mau memberitahu kamu kalau ndak boleh seperti itu terus. Ya wes, sekarang gini saja. Jodoh itu urusan Allah. Kita sebagai manusia hanya berusaha. Ya kalau seandainya ya kita berjodoh, ya mau ndak mau kita harus terima. Itu memang sudah jalan dari Gusti Allah. Tapi aku ndak mau pacaran, deket-deket, pegang-pegang. Itu ndak boleh dalam agama. Ta'aruf, kita pendekatan antar keluarga dan alah aku jadi ngomong ngelantur. Ya wis, kesimpulannya mengalir seperti air sajalah. Subhanallah, terima kasih ya Mas. Mas Najib udah bersikap kayak begitu sama aku. Aku benar-benar terharu loh Mas. Aku benar-benar seneng banget Mas. Baru hari ini Mas Najib ngomong kayak gitu sama aku. Wis, ya sudahlah. Lebih baik sekarang kamu pergi. Aku ndak mau kalau sampai ada yang lihat nanti ada fitnah lagi. Ya udah kalau begitu, Aisyah udah masakin makanan buat Mas Najib. Dimakan dulu ya Mas ya. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih ya Mas ya. Aku bener-bener seneng banget Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku ngomong apa ya? Loh, kok pikiranku bisa berubah cepat seperti itu? Ini gara-gara... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, Mama. Dari mana? Kita dari pasar, abis beli buah-buahan buat kamu. Ini buah-buahan seger loh, biar kamu tuh nggak mual-mual lagi. Tapi kok sekarang aku ngerasanya udah ndak mual-mual lagi yo. Padahal semalam itu baru makan sedikit aja aku udah ngerasa mual. Terus juga kalau misalnya ngebawain apa, langsung kayak mual-mual gitu. Tapi
Barusan tadi aku habis potong bawang yang baunya tajam. Biasa aja, nggak ngerasa apa-apa. Makasih. Terima kasih ya Murni. Kok Murni? Terima kasih ya, Bos. Bukannya Mbok Fitri ya, tukang pijit Mbak Nada. Apa kamu benar-benar menyukai aku? Tunggu deh. Itu kan? Ya gimana jawabannya? Diterima atau enggak? Iya udah tahu Mas. Ya Nisa juga masih bingung toh Mas. Kalau kita pacaran juga percuma. Kalau kita pacaran. Mas Sorry. cuma juga. Ibu sama bapak ini juga malu, Le. Astagfirullahaladzim. Ibu karo bunda itu, ibu karo bunda. Iki juga suami Wahyu kok ya. Bi, kalau kita mau bergerak, sampai nama maju duluan. Nah, ya. Siap! Apa toh? Bergerak. Siap, gerak! Yo, lanjut tadi. Lanjut. Rekor ya. Tuh, enggak. Lanjut. Dari. Apa sih? Ya apa sih? Kenapa? Bener begitu. Apa ibunya mental? Ibu karo bunda itu, ibu karo bunda. Aku nggak Iya, Le. Cari tempat sembunyi, oh